Suatu masyarakat yang ditandai oleh peperangan, oleh konflik-konflik yang penuh kekerasan. Suatu masyarakat yang ditandai oleh aborsi. Suatu masyarakat yang ditandai oleh kejahatan. Jadi dengan kata lain, kita hidup di bawah tanda kematian. Selamat datang di Jalan 66, sebuah program studi Alkitab yang bertujuan untuk mengurai teks pasal demi pasal dan memahami isinya. Kita akan belajar Alkitab bersama di bawah bimbingan Pak Yohanes, guru kita. Saya Oti Brambodo, tuan rumah Anda, dan kita sedang mengikuti seri tentang Kitab Imamat. Saudara, hari ini kita akan membahas dua bab atau dua pasal, yaitu pasal yang ke-12 untuk wanita dan pasal yang ke-15 untuk pria. Dan Pak Yohanes akan membawakan tema mandi sekali saja tidak cukup. Nah, ada apa dengan topik ini? Adakah informasi tentang upacara-upacara Alkitab di Perjanjian Lama ini? Saya sudah siap untuk duduk dan sudah mandi dan menyisir rambut, serta siap untuk belajar bersama. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur boleh bersama-sama tetap belajar kebenaran firman Tuhan. Secara khusus kita masih ada di Kitab Imamat. Saudara, pokok bahasan utama dalam Kitab Keluaran, masih ingat ya, kehadiran Allah. Dan sebelum kehadiran Allah, kita perlu mengetahui bagaimana berperilaku dan bagaimana menyembahnya. Kitab Imamat akan terus membahas tentang perlunya penyucian dan kekudusan ketika kita berada di hadirat Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan sekarang membahas terkait dengan kekudusan. Kita telah mempelajari apa yang dijelaskan dalam Kitab Imamat tentang kesucian hewan yang boleh dan tidak boleh dimakan. Dan sekarang kita akan mempelajari apa yang terjadi ketika seseorang pria atau wanita mengeluarkan cairan apapun. Dalam pasal 12 ini fokus pada apa yang terjadi pada seorang wanita ketika ia melahirkan. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Katakanlah kepada orang Israel, apabila seorang perempuan bersalin dan melahirkan anak laki-laki, maka najislah ia selama 7 hari, sama seperti pada hari-hari ia bercemar kain, ia najis." Saudara, pasal 12 ini memberikan penjelasan kepada umat Tuhan pada masa itu, apa yang disebut dengan masa-masa yang disebut dengan masa kenajisan. Dan berapa lama waktu itu berlangsung. Ini kita melihat ya, ada kurang lebih 33 hari sampai dia bisa disucikan. Jadi ada rentang waktu bagaimana seorang wanita ketika dia melahirkan itu dia disebut najis. Nah, hal yang sama akan terjadi tetapi dengan waktu 2 kali lipat kelahiran seorang gadis. Ia tidak boleh menyentuh benda-benda suci atau pergi ke bait Allah sampai masa penyuciannya berakhir. Jadi ada laki-laki dan ada wanita. Ketika yang lahir laki-laki itu 33 hari. Tetapi kalau dia perempuan, nah ini penyuciannya beda lagi. Dia tidak boleh nyentuh benda suci ke bait suci dan ini sampai masa penyuciannya berakhir. Nah, darah yang keluar dari tubuh perempuan setelah melahirkan membuatnya najis di hadapan Allah. Dan ia tidak dapat mendekati benda-benda suci di bait Allah. Setelah itu ya, agar ia dapat kembali ke kondisi suci, sebuah korban harus dipersembahkan. Persembahan penghapus dosa atau korban penghapus dosa sesuai yang kita baca di ayat 6 dan ayat 7. Nah, sejalan dengan itu saudara, pasal 13 dan 14 akan membahas hal lain. Tetapi kita akan membahasnya di pelajaran berikutnya, program berikutnya. Namun sejalan dengan itu pasal 15 melanjutkan dengan mengatakan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila aurat seorang laki-laki mengeluarkan lelehan, maka najislah ia karena lelehannya itu. Beginilah kenajisannya berhubung dengan lelehannya itu.
bila auratnya membiarkan lelehan itu mengalir, atau bila auratnya menahannya sehingga tidak mengeluarkan lelehan, maka itulah kenajisan. Nah, saudara, pasal 15 itu membahas tentang kenajisan yang mungkin ada dalam diri seorang pria atau wanita ketika cairan apapun keluar dari tubuhnya. Nah, di sini terdapat perbedaan ya antara kedua kemungkinan tersebut. Terkadang orang membaca pasal 15 dan tidak memahami kemungkinan kebingungan yang mungkin terjadi akibat membacanya tanpa banyak perhatian. Kitab suci di sini menyebutkan dua hal. Ketika terjadi salah satu jenis keputihan disebabkan oleh suatu kelemahan, suatu penyakit atau keputihan yang normal, alami, dan ini Alkitab dengan jelas mengatakan seperti ini. Setiap tempat tidur yang ditiduri orang yang mengeluarkan lelehan itu menjadi najis, dan setiap barang yang didudukinya menjadi najis juga. Ya, ini bisa saja kita lihat ya, dalam konteks ini mungkin terkontaminasi dengan suatu penyakit atau keputihan di sini ya. Dan segala sesuatu yang disentuhnya selama itu, jika ia meludahi sesuatu atau meneteskan cairannya, semuanya akan dianggap najis menurut hukum pada masa itu. Inilah mengapa dalam semua situasi ini, dan kitab suci akan mengatakannya beberapa kali ya, perlu bagi orang tersebut mandi dengan air, dan mereka akan tetap najis sampai matahari terbenam. Coba kita baca sekarang di ayat yang kelima. Setiap orang yang kena kepada tempat tidurnya haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Siapa yang duduk di atas barang yang telah diduduki oleh orang yang demikian, haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Siapa yang kena kepada tubuh orang yang demikian, haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Saudara, dalam keadaan begini, maka harus ada persembahan yang kita kenal dengan persembahan penghapus dosa. Dan seperti yang kita lihat dalam kitab suci, cairan ini seperti cairan ketuban. Tetapi ketika air mani keluar dari seseorang, ia juga dianggap najis. Perintahnya adalah agar ia juga disucikan dengan air, dan segala sesuatu yang disentuhnya akan menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan ini juga berlaku untuk wanita ya. Apabila seorang perempuan mengeluarkan lelehan dan lelehannya itu adalah darah dari auratnya, ia harus 7 hari lamanya dalam cemar kainnya. Dan setiap orang yang kena padanya menjadi najis sampai matahari terbenam. Keluarnya darah normal dari tubuh perempuan juga akan menyebabkan ia berada dalam keadaan najis. Dan tentu ya ada ketentuan lain tentang kapan haid ini berlangsung lebih lama dari seharusnya. Inilah sebabnya ada bagian yang disampaikan apabila seorang perempuan berhari-hari lamanya mengeluarkan lelehan, yakni lelehan darah yang bukan pada waktu cemar kainnya. Atau apabila ia mengeluarkan lelehan lebih lama dari waktu cemar kainnya. Maka selama lelehannya yang najis itu, perempuan itu adalah seperti pada hari cemar kainnya, yakni ia najis. Saudara, penting untuk diingat bahwa semua keputihan yang sehat maupun yang tidak sehat ini diatur di dalam hukum Taurat. Mereka semua menempatkan orang-orang dalam situasi najis. Orang tersebut harus diawasi untuk memastikan mereka tidak menyebarkan najis mereka di antara komunitas umat Tuhan pada masa itu. Mereka harus terus-menerus mandi, mencuci pakaian, dan berbagai benda. Dan dalam beberapa kasus, benda-benda bahkan dihancurkan dan dibuang. Ini sangat, dampaknya itu sangat luar biasa lah. Kekhawatiran akan penyebaran najis dalam hukum Taurat ini sangat besar. Dan kitab suci berlanjut dengan memberitahu kita, ya coba kita perhatikan di bagian selanjutnya. Itulah hukum tentang seorang laki-laki yang mengeluarkan lelehan atau yang tertumpah maninya yang menyebabkan dia najis. Dan tentang seorang perempuan yang bercemar kain, dan tentang seorang baik laki-laki maupun perempuan yang mengeluarkan lelehan, dan tentang laki-laki yang tidur dengan perempuan yang najis. Dan ingat ya, fokus utama dari aturan-aturan ini kita perhatikan
di bagian selanjutnya, begitulah kamu harus menghindarkan orang Israel dari kenajisannya, supaya mereka jangan mati di dalam kenajisannya, bila mereka menajisin kemah suciku yang ada di tengah-tengah mereka itu. Rasanya sulit bagi kita untuk memahami alasan hukum-hukum yang ditulis di dalam kitab Imamat ini. Tetapi kita akan mengamati, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa kemurnian dan kebersihan itu berkaitan dengan kekudusan. Ini semua merupakan bagian dari mentalitas yang diajarkan di Alkitab bagi orang Ibrani. Gagasannya yang dapat kita temukan di sini yaitu bagaimana kita membawa kehidupan dan kemudian berubah menjadi sesuatu yang akhirnya mematikan karena kenajisan. Jadi dia sudah memiliki sesuatu yang hidup, yang luar biasa. Dia bisa berubah karena ada sesuatu yang najis, sesuatu yang kotor. Misalnya contoh nih, air mani pria dimaksudkan untuk membawa kehidupan. Sel telur wanita dimaksudkan untuk membawa kehidupan. Ketika hal-hal yang seharusnya menjadi kehidupan berubah menjadi kematian, maka hal-hal tersebut dianggap najis dan dipisahkan dari Tuhan yang menjadi sumber kehidupan. Jadi setiap aliran, setiap sesuatu yang keluar, ini berkaitan dengan suatu penyakit, yang berkaitan dengan situasi yang berlawan dengan kehidupan. Apapun yang berkaitan dengan kematian jelas dianggap najis. Kita tahu saat ini dengan semua pengetahuan medis yang kita miliki, yang kita lihat, dan alasan dibalik hukum-hukum ini bukanlah medis. Namun kita tahu bahwa cairan-cairan ini dapat menyebarkan penyakit yang bisa mematikan. Contohnya Eropa selama bertahun-tahun memiliki masalah dengan wabah-wabah mengerikan yang semuanya merupakan akibat dari kurangnya kebersihan. Ya, ini misalnya hal-hal sederhana kita mencuci tangan. Dan orang-orang Ibrani memiliki prinsip-prinsip yang berkaitan dengan Tuhan yang hidup, yang berkaitan dengan kekudusan, dengan menjauhi segala sesuatu yang berhubungan dengan kematian. Tentu ini akan melindungi mereka dari bencana-bencana yang mungkin akan menimpa mereka hanya gara-gara misalnya orang tidak menjaga kebersihan. Ada banyak pelajaran yang bisa kita peroleh dari apa yang kita tulis. Meskipun tujuan dari apa yang ditulis ini semuanya bersifat seremonial. Tuhan itu kudus. Tuhan itu istimewa. Oleh sebab itu, tidak seorang pun boleh menghadapnya dengan cara yang sembrono. Hal ini menjadi lebih mudah dipahami ketika seseorang misalnya menghadiri pesta ulang tahun, upacara pernikahan. Itu kan sesuatu yang istimewa. Jadi, meskipun ya keringat itu merupakan hal yang alami pada tubuh manusia, tidak ada seorang pun yang pergi ke pesta, kemudian dia tidak mandi, nggak pakai deodoran, parfum begitu, supaya apa? Tujuannya apa? Supaya wangi, bersih. Tidak seorang pun berpakaian sembarangan karena pasti dianggap nggak hormat. Datang ke pernikahan pakai baju robek, kotor, kemudian tidak dicuci, kan nggak mungkin. Karena kita harus membawa sesuatu yang bersih ketika kita masuk ke dalam tempat yang khusus. Jika kita memiliki rasa hormat seperti ini terhadap sesama kita, terus kenapa kita tidak bisa menghormati Tuhan yang Maha Kudus? Ya kan? Ini logikanya. Bangsa Israel diajarkan bagaimana mereka menghormati kekudusan Tuhan. Bagaimana mereka menghargai Tuhan. Karena itu, selama mereka tidak tahir, mereka tidak akan dapat mendekat kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Kudus. Ini konsep yang kita pelajari dari aturan-aturan ini. Anda sedang mendengarkan Jalan 66, program pendalaman Alkitab, pasal demi pasal. Berikut, mari kita lanjutkan ke bagian yang kedua, yaitu sesi tanya-jawab. Dari kitab Imamat, pasal yang ke-12 dan yang ke-15. Pertanyaannya adalah, bukankah kelahiran seorang anak merupakan berkat dari Tuhan? Lalu, mengapa sang ibu harus mempersembahkan kurban kepada Tuhan? Disucikan. Dan jika bayinya perempuan, waktu yang dibutuhkan 2 kali lipat lebih lama.
Ketika saya mulai membaca dalam hal ini, ada sesuatu dengan perilaku orang-orang ini di dalam Perjanjian Lama. Intinya di sini bukanlah bahwa kelahiran seorang anak itu bukanlah sebuah berkat, bukan begitu maksudnya. Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa ada perbedaan, jarak antara Tuhan dan manusia, jarak keterpisahan. Ini suatu kondisi yang kita miliki sebagai manusia, bahwa kita sebagai makhluk yang dipengaruhi oleh dosa. Akar dosa itu sendiri ada dalam diri manusia, dan manusia juga melakukan dosa. Jadi kita perlu memahami bahwa sejak kita lahir, sejak alam semesta ini dinodai oleh dosa, dosa telah mempengaruhi segalanya. Bahkan hal-hal baik yang diberkati Tuhan pun dapat terkontaminasi oleh dosa. Dan untuk membuat dampak dosa ini radikal, untuk menunjukkan betapa seriusnya keterpisahan dari Tuhan itu, harus ada pengorbanan. Persembahan dalam beberapa kesempatan untuk beberapa elemen yang menunjukkan betapa pentingnya bagi manusia untuk mendekati Tuhan dan menjadi lebih dekat kepadanya. Gagasan utamanya di sini, kehidupan itu jangan sampai berubah menjadi kematian karena ada kenajisan. Jika Anda memiliki sesuatu yang keluar dari tubuh kita, yang cairan misalnya, yang itu menyebabkan kematian, maka itu dianggap membawa kenajisan. Dan kenajisan tidak dapat ruang untuk kita mendekat kepada Tuhan yang Maha Kudus. Dia yang memberi kita hidup, yang memberi hidup kepada segala sesuatu. Tetapi dia juga tidak boleh didekatkan, atau ada orang yang najis kemudian datang kepada dia. Itu konsep dalam Perjanjian Lama untuk mengingatkan betapa ngerinya dosa, sehingga orang itu juga harus hati-hati. Dan ini menjadi satu tanda yang diingatkan kepada kita bahwa kita harus selalu menjaga agar kekudusan itu menjadi bagian yang tak terpisahkan di dalam kehidupan kita. Sehingga ada perbedaan-perbedaan yang diberikan di sini. Tadi pertanyaan tentang kelahiran seorang anak atau sesuatu yang mungkin dianggap sebagai, kalau gitu kan apakah ini diberkati atau tidak. Tetapi inti dari semua itu adalah bahwa kita manusia berdosa, kita tidak bisa mendekat kepada Allah yang Maha Kudus. Dan untuk itu dibutuhkan apa? Korban, dibutuhkan ada penyucian. Dan pada masa itu dia harus ada sesuatu yang harus dikorbankan. Sesuatu yang harus dipersembahkan. Sehingga orang itu bisa dilayakkan menghadap kepada Tuhan. Apakah ini ada hubungannya dengan kelahiran, dengan dosa asal, dengan pengabdian anak kepada Tuhan? Ya, hal ini nggak bisa kita katakan langsung berkaitan ya. Karena penyucian itu melibatkan fakta bahwa orang tersebut menjadi najis akibat keluarnya sesuatu yang najis. Jadi penyucian tidak secara langsung melibatkan hal-hal ini. Benar. Nah sekarang, setelah melihat kedua bab tersebut, kenapa ada perbedaan antara apa yang terjadi pada pria dan wanita? Bukankah ini agak terlalu seksis begitu? Iya betul ya. Ini pertanyaan kenapa dibedakan? Ya, ketika banyak dari kita mulai membaca bagian ini, kita akhirnya merenungkan karena seperti yang Anda sebutkan sebelumnya, penyucian setelah kelahiran anak perempuan membutuhkan waktu 2 kali lebih lama daripada penyucian setelah kelahiran anak laki-laki. Jadi ini memang ditetapkan di dalam Perjanjian Lama, tetapi banyak orang berpikir demikian ketika membacanya. Kenapa kok dibedakan? Ini kan sensitif ya. Nah, kita perlu menjelaskan bagian-bagian ini dan memahaminya. Masyarakat pada masa itu bergantung pada kekuatan fisik, dan kekuatan fisik tentu saja berasal dari laki-laki sebagai penopang keluarga pada masa itu. Karena mereka berburu, mereka dianggap melakukan semua pekerjaan yang berkaitan dengan fisik. Kita perlu mengingat bahwa tidak ada cara untuk mempermudah pekerjaan rumah tangga pada masa itu. Tidak ada cara untuk mencegah perempuan hamil secara medis, bisa dicegah, jangan sampai hamil misalnya. Perempuan akan menikah muda dan memiliki anak satu demi satu. Nah, kehidupan dalam masyarakat ini sangat sulit. Dan agar dapat bertahan hidup, seorang harus pergi berburu, bercocok tanam,
dan memanen, sementara yang lain mengurus bayi dan memasak. Tidak diragukan lagi siapa yang melakukan. Tidak lakukan lagi. Saat ini kita hidup di dunia yang sangat berbeda, yang memungkinkan kita untuk menata ulang tatanan hidup ini. Bukan berarti orang-orang ingin melakukan ini untuk bersikap diskriminatif, bukan seperti itu. Kita harus memahami konteksnya. Nah, alasan mengapa hukum mengatakan semua ini agak sulit memang dipahami. Kemungkinan besar, hal ini hanya mencerminkan tipe masyarakat yang ada pada masa itu. Dan ada poin penting yang perlu kita sampaikan di sini. Tidak semua hal dalam Alkitab merupakan prinsip normatif. Ada beberapa hal, misalnya ada hukum tentang perbudakan di Perjanjian Lama. Tidak seorang pun boleh memiliki budak hanya karena ada di Perjanjian Lama. Itu hanya mencerminkan realitas yang ada di masyarakat saat itu, seperti poligami dan hal-hal lainnya, yaitu mencerminkan masyarakat, tetapi bukan berarti itu kehendak Tuhan. Nah, ini yang penting. Jadi ini kita harus lihat konteks yang ada saat itu, sehingga kita jangan berpikir ini kok ada perbedaan, ini kok seperti diskriminasi. Ya, saya kira kita nggak bisa berpikir seperti itu. Nah, sekarang mari kita coba lihat situasi-situasi ini, baik pria maupun wanita, dan penyakit-penyakit yang nyata. Apakah itu akibat dosa? Apakah itu pengaruh? Apakah mereka melakukan sesuatu yang begitu serius dan harus dihukum karena tidak sesuai dengan kehendak Tuhan atau semacamnya? Ya, sebenarnya kita tidak dapat melakukan pembuktian terkait dengan hubungan-hubungan yang tadi disebutkan tadi ya. Bahwa seseorang yang terkontaminasi itu telah melakukan dosa tertentu. Tidak ada hubungan langsung antara kedua hal tersebut. Dalam arti segala jenis kenajisan mengingatkan kita semua akan kenyataan bahwa dosa itu hadir di dalam umat manusia. Bahwa kecemaran telah merasuk generasi kita. Namun tidak ada cara untuk menghubungkan hal ini ketika seseorang dianggap berdosa. Orang dianggap tidak suci dan tidak mampu mendekati kekudusan Allah, tetapi bukan karena mereka melakukan dosa tertentu. Mengambil kesimpulan ini akan menyimpang ya dari apa yang dikatakan kitab suci asli kepada kita. Dan bukan itu yang terjadi di sini. Supaya clear, supaya jelas, supaya nggak salah paham. Nah, jika seorang ingin mempraktikkan hukum ini, mengikuti apa yang ada dalam Alkitab, dapatkah mereka menerapkan di dalam gereja mereka? Dan bisakah kita hidup seperti ini? Ini pertanyaannya sangat penting dan mungkin menjadi pertanyaan kita juga. Nah, kita perhatikan baik-baik ya. Jawabannya tidak. Kita tidak dapat memahami bahwa hukum-hukum dalam Perjanjian Lama ini dapat diterapkan pada gereja saat ini. Dan mengapa seperti itu? Karena wahyu Alkitab adalah wahyu yang progresif. Hal-hal aneh, mungkin kita lihat di sini, yang Anda sebutkan, itu memiliki alasan untuk sesuatu pada konteksnya. Dimaksudkan untuk menetapkan perbedaan antara yang murni dan yang tidak murni. Dan semua hukum seremonial ini dihapuskan oleh Kristus di kemudian hari. Hukum-hukum itu tidak berlaku lagi. Hukum-hukum itu menunjuk pada suatu realitas, pada bayangan realitas, sesuai dengan apa yang kita baca di Kolose pasal 2, yang kemudian digenapi. Jadi saat ini tidak seorang pun boleh mencoba menerapkan kembali hukum-hukum ini secara harafiah, karena memang sudah nggak berlaku. Ada tujuan tertentu dari hukum-hukum ini yang perlu kita pahami. Dan juga kita perlu mengerti bahwa tidak semua hal dalam konteks Alkitab, terutama Perjanjian Lama, itu bersifat normatif. Terkadang bersifat deskriptif. Ia menceritakan sebuah kisah, menjelaskan apa yang terjadi, bagaimana kejadiannya, tetapi bukan berarti itu merupakan aturan gereja saat ini. Jadi kita perlu memahami ini dengan baik supaya kita jangan sampai nanti di gereja terjadi perdebatan karena harusnya gini, harusnya gitu. Ini Alkitab bilang begini. Nah, kita harus lihat ini kitab suci ini bersifat progresif ya. Terus berjalan sampai kepada Kristus dan selanjutnya. Sehingga kita melihat ini satu kesinambungan yang bisa kita pelajari. Yang penting bagaimana sih esensi dari semuanya itu yang bisa kita terapkan pada masa kini. Terima kasih Pak Yones. Saya merasa lebih lega sekarang setelah ada penjelasan ini.
Saya pikir saya harus berendam lama-lama. Mungkin dengan garam tambahan, menghabiskan waktu berhari-hari di air hanya untuk menjadi orang suci. Ya, ini mungkin saran untuk semua orang ya. Kita nggak perlu melebih-lebihkan ya. Mandi itu secukupnya sesuai dengan kebutuhan. Jangan kita mandi terus. Kenapa mandi terus? Biar saya suci. Ya, saya kira bukan seperti itu ya. Karena esensinya kita harus bersih. Kita harus betul-betul memberi yang terbaik dari apa yang ingin kita persembahkan kepada Tuhan. Oke, bagaimana dengan pendengar? Apakah lega? Tetaplah bersama dengan kami karena masih ada kesimpulan akhir yang harus didengar. Saudara, kita telah mempelajari Imamat pasal 12 dan 15. Ini membahas satu tema, mandi sekali saja tidak cukup. Ini berkaitan dengan bagaimana kita menjaga kekudusan kita. Dalam konteks kitab Imamat, ketika ada sesuatu yang keluar dari dalam diri seseorang, entahkah perempuan atau laki-laki, yang itu dianggap sebagai sesuatu yang najis, yang menyebabkan masalah yang lebih besar bagi lingkungan, bagi orang lain, yang bisa menyebabkan kematian, maka itu harus disucikan, itu harus dikuduskan. Karena inti dari semua pembahasan kita, sebenarnya bagaimana kita menjaga diri kita, karena kita sedang melayani Allah yang kudus, melayani Dia yang memberikan kepada kita kehidupan. Bukan saja kita hidup secara rohani, tetapi secara jasmani juga kita harus menjaga kebersihan, menjaga kesucian, karena itu selalu berkaitan dan tidak bisa dilepaskan. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersihkan diri, berusahalah untuk menjadi kudus, dan rayakan dengan sukacita. Karena Tuhan tidak hanya memberi kita hidup, tetapi juga hidup yang kekal. Baiklah, terima kasih Pak Yones. Semoga kita akan bertemu lagi di lain waktu saat kita melanjutkan kitab Imamat. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.